Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Palakesuma dari Prodi D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Dan alat reproduksi pria antara lain ada 8, yaitu yang pertama ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan, dan yang kedua ada skrotum berfungsi untuk menjaga atau sebagai tempat pelindung testis. Yang ketiga ada epididymis, yaitu sebagai tempat untuk pematangan sel-sel sperma. Yang keempat ada saluran vas deferens untuk membawa sperma dari epididymis sampai ke vesicula seminalis. Yang kelima ada vesicula seminalis, yaitu tempat untuk menyimpan sperma sementara sebelum dikeluarkan, dan juga berfungsi sebagai penghasil cairan semen, cairan putih kental. Yang keenam, selain vesicula seminalis, terdapat juga kelenjar prostat dan kelenjar Cooper yang memiliki fungsi yang sama, yaitu menghasilkan cairan semen. Dan yang ketujuh ada uretra, saluran untuk mengeluarkan sperma dari vesicula seminalis. Dan yang ke-8, sebelum sperma dikeluarkan, pada penis juga terdapat kelenjar erektil yang bernama corpus spongiosa yang berfungsi untuk membesarkan dan mengeraskan penis. Dan alat reproduksi wanita antara lain ada di bagian luar dan ada di bagian dalam. Di bagian luarnya ada lubang vulva yang ditutupi oleh bibir-bibir atau labia. Labia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu labia mayora dan labia minora yang berfungsi untuk melindungi lubang vulva. Dan ada klitoris seperti badan tipis yang fungsinya adalah sebagai organ erektil. Dan di bagian dalamnya yang pertama ada ovarium atau indung telur, berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon reproduksi pada wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Ovarium ini memiliki folikel yang dimana setiap 1 bulan, setiap satu folikel ini akan matang dan pecah menghasilkan ovum. Kemudian ovum yang sudah keluar akan ditangkap oleh corong infundibulum dan dibawa ke saluran tuba fallopi atau oviduk. Yang kedua ada tuba fallopi. Untuk menghubungkan ovarium dengan rahim, di sini terjadi proses fertilisasi atau pertemuan ovum dengan sel sperma. Kemudian masuk ke dalam rahim. Yang ketiga ada rahim atau uterus. Tempat untuk pertumbuhan embrio, memiliki dinding yang bernama endometrium yang berfungsi untuk menebal ketika proses kehamilan dan tempat tertanamnya zigot dan plasenta. Yang keempat ada serviks atau leher rahim. Bagian leher rahim yang terhubung ke vagina. Yang kelima ada vagina, yaitu liang yang menjadi saluran tempat keluarnya bayi setelah proses kehamilan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.